Mimbar yang mulia ini, izinkan saya berwasiat takwa terutama kepada diri saya pribadi dan hadirin sekalian. Mari kita selalu berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada tanggal 22 April atau 23 April Jamaah Haji Indonesia kloter pertama akan menunaikan ibadah haji berangkat ke Tanah Suci. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila mereka pulang nanti kita tanya, apakah Anda ingin kembali lagi menunaikan ibadah haji? Mayoritas akan menjawab, iya, saya akan menunaikan ibadah haji lagi, kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun hanya sebagian kecil saja yang barangkali akan menjawab, saya cukup berhaji satu kali saja. Itu karena haji hanya diwajibkan sekali seumur. Jawaban itu menggambarkan antusiasme umat Islam Indonesia untuk beribadah haji itu tinggi. Bahkan juga mereka ingin berulang kali berhaji, karena beribadah haji berkali-kali menurut pemahaman mereka dianggap sebagai barometer ketakwaan dan ketebalan kantong. Tapi dari kacamata agama itu semua tidak selamanya positif. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji telah ada sejak masa Nabi Ibrahim, namun bagi umat Islam ia baru diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Walaupun begitu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat belum dapat menjalankan ibadah haji karena saat itu Mekah masih dikuasai kaum musyrikin. Nah, setelah Rasulullah menguasai Mekah pada Fathu Mekah pada tanggal 12 Ramadan tahun 8 Hijriah, sejak itu beliau sebenarnya berkesempatan menunaikan ibadah haji. Tapi hadirin sekalian, Nabi Muhammad tidak beribadah haji pada tahun ke-8 Hijriah. Juga pada tahun ke-9 dan 10 Nabi Muhammad SAW baru bisa pada tahun ke-10 Hijriah lah beliau berkesempatan menjalankan ibadah haji. 3 bulan kemudian Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-10 Hijriah itu. Makanya ibadah haji yang beliau lakukan itu disebut dengan haji wudha atau haji perpisahan. Dari data ini artinya Nabi Muhammad SAW berkesempatan beribadah haji itu sebenarnya 3 kali, tahun ke-8, ke-9, dan ke-10. Namun beliau menjalankannya hanya sekali saja. Nabi Muhammad juga berkesempatan beribadah haji itu atau beribadah umrah itu ribuan kali. Namun beliau hanya melakukan ibadah umrah sunnah 3 kali dan umrah wajib bersama haji sekali. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa beliau hanya beribadah haji sekali saja padahal kesempatan itu 3 kali? Mengapa beliau hanya beribadah umrah itu 3 kali, ibarat umrah sunat itu 3 kali padahal kesempatan itu adalah ribuan kali? Sekiranya haji atau umrah berkali-kali itu baik, tentu Nabi Muhammad SAW lebih dahulu mengerjakannya. Karena salah satu peran Nabi Muhammad adalah memberikan uswah atau teladan bagi umatnya. Selama 3 kali Ramadan, Nabi Muhammad juga tidak pernah mondar-mandir mengiringi jamaah umrah dari Madinah ke Mekah. Dalam Islam, hadirin sekalian, ada 2 kategori ibadah. Ibadah qasirah atau ibadah individual yang manfaatnya hanya dirasakan pelakunya, dan ibadah yang kedua adalah ibadah muta'addiyah atau ibadah sosial yang manfaatnya dirasakan pelakunya dan orang lain. Nah, ibadah haji dan umrah itu termasuk ibadah
karena ketika pada saatnya, karenanya ketika pada saat bersamaan terdapat ibadah qasirah dan ibadah muta'adiyah, Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakan ibadah qasirah melainkan memilih ibadah muta'adiyah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyantuni anak yatim misalnya, itu adalah termasuk ibadah muta'adiyah. Oleh Nabi Muhammad SAW menyantuni anak yatim dijanjikan surga. Malah beliau berjanji kelak hidup berdampingan dengan Nabi di surga bagaikan telunjuk dan jari tengah. Ana wa kafilul yatim kahataini bil jannah wa asara ila syababatihi wal wusta. Saya bersama penyantun anak yatim itu bagaikan jari tengah dan telunjuk ketika di surga. Saking dekatnya beliau menyatakan seperti itu. Namun Nabi Muhammad hanya menjanjikan surga bagi orang yang menunaikan ibadah haji tanpa berjanji berdampingan bersama beliau. Ini membuktikan bahwa ibadah sosial itu lebih utama ketimbang ibadah individual. Sejak zaman Nabi di Madinah, banyak mahasiswa Nabi yang belajar kepada beliau. Mereka tinggal di Sufah, Masjid Nabawi, dan berjumlah ratusan orang. Mereka yang disebut dengan Ahlus Sufah itu adalah mahasiswa Nabi Muhammad yang tidak memiliki apa-apa kecuali dirinya sendiri. Lalu Nabi Muhammad SAW bersama sahabat menanggung makan mereka. Nah, ibadah muta'adiyah seperti inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan pergi haji berkali-kali atau mengiringi jamaah umrah tiap bulan. Karenanya hadirin sekalian, para ulama kalangan tabi'in seperti Muhammad ibn Sirin, Ibrahim An-Nakhai dan Malik ibn Anas pernah berpendapat beribadah umrah setahun 2 kali hukumnya adalah makruh atau tidak disukai oleh Allah. Karenanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan seperti itu. Dalam hadis Nabi juga ditegaskan, dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim ditegaskan, yang artinya adalah Allah dapat ditemui di sisi orang-orang sakit, orang kelaparan, orang kehausan, orang menderita. Nah, dalam hadis ini Nabi tidak menyatakan Allah dapat ditemui di sisi Ka'bah. Jadi Allah berada di sisi orang lemah dan menderita. Dengan kata lain adalah Allah dapat ditemui melalui ibadah sosial, bukan ibadah individual. Kaidah usul fikih menyebutkan al-muta'addiyatu afdalu minal qasirah. Ibadah muta'addiyah lebih utama daripada ibadah individual. Mengakhiri khutbah Jumat ini, jumlah jemaah haji Indonesia yang tiap tahun selalu terbanyak sekilas menggembirakan. Namun bila ditelaah lebih jauh, kenyataan itu justru memprihatinkan, karena sebagian dari jamaah itu sudah beribadah haji berkali-kali, yang mengakibatkan memperpanjang antrian kursi haji dan zalim, sebab memperlambat kesempatan berhaji bagi orang yang belum pernah haji. Boleh jadi kepergian mereka haji berkali-kali yang hukumnya sunat itu bukan lagi sunnah, melainkan bisa makruh, bisa juga sampai jadi haram karena dia melakukan kezaliman terhadap orang yang belum pernah haji. Demikian khutbah yang singkat dan sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله خير ما نتقدم إلى الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. وقال تعالى في كتابه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر